Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita tidak ada kata yang pantas yang wajib kita ucapkan kecuali kata syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabb yang sempurna di dalam nama, Allah Rabb yang sempurna di dalam sifat, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb yang sempurna di dalam segala perbuatannya. Tidak ada keberuntungan bagi seorang hamba kecuali ia menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ujian dan musibah yang Allah berikan kepadaku dan kepadamu Bapak itu hanya seujung kuku. Akan tetapi kebaikan dan kenikmatan Allah yang diberikan kepada ana dan antum itu seluas samudera yang tidak memiliki garis tepi dan garis ujungnya. Mudah-mudahan ujian dan musibah yang hanya seujung kuku tidak menjadikan ana dan antum amnesia terhadap kenikmatan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Insya Allah kita pada pagi hari ini akan membahas tentang Golden West, Pak. Golden itu artinya emas, West itu artinya jalan. Saya akan beri mukadimah terlebih dahulu. Tahukah kita ikhwan, sesungguhnya ana dan antum ketika sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim ibuku dan ibumu, maka sejak itulah kita menjadi musafir, Pak. Ya akan menjalani perjalanan yang begitu jauh. Makanya ketika ana dan antum dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kolong langit dan di atas muka bumi, pasti kita memiliki harapan, Pak. Ada mungkin di antara kita ada yang memiliki harapan memiliki rumah tahfidz. Ada mungkin di antara anak dan antum memiliki harapan pengen memiliki pondok pesantren. Mungkin ada di antara saya dan bapak ada memiliki harapan pengen memiliki sekolah. Mungkin di antaraku dan di antaramu memiliki harapan pengen hafal Quranul Karim. Karena sesungguhnya Pak, harapan itu merupakan anak tangga untuk menuju tujuan akhir kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu harus memiliki harapan dan cita-cita, Pak. Kalau saya dan Bapak tidak memiliki harapan, hidupku dan hidupmu hanya autopilot itu aja, Pak. Tidur, kemudian makan, kemudian sholat, pulang lagi ngalamun. Kalau saya dan Bapak tidak memiliki harapan dalam hidupku dan hidupmu, loh apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman, Pak? Orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul serta hari akhir, mereka harapannya, cita-citanya recehan, Pak. Mungkin hanya pengen hidungnya biar nggak pesek, rambutnya nggak ketombean, kemudian biar bisa salaman dengan artis K-pop. Itu mereka yang tidak beriman kepada Allah, Pak. Lalu anak dan antum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul serta hari akhir, harusnya saya dan Bapak serta para ikhwan harus memiliki harapan yang jelas dalam hidupku dan hidupmu, agar hidup kita tangga anak tangga agar menuju tujuan akhir kita yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala maksimal. Ya. Makanya ketika hari ini kita mungkin gak memiliki harapan bisa hafal Quran, mohon maaf, jangan kita baca cuma 3 surat yang terakhir, Pak. Sejak umurku dan umurmu balik 7 atau 9 tahun, kita mungkin hafalannya cuma 3 surat. Karena kita gak memiliki harapan, gak memiliki goyah, gak memiliki cita-cita dalam hidupku dan hidupmu untuk hafal Al-Quran. Beda kan, Pak? Ketika saya dan Bapak memiliki harapan pengen hafal Quran, kita akan habiskan porsi waktu kita mungkin 3 jam, 4 jam untuk bertetap di masjid untuk menghafalkan Quran. Makanya kemarin saya ditanya, Pak, sama salah satu jamaah, Ustadz, bolehkah saya memiliki resolusi? Saya kemudian nanya, resolusi itu apa, Ibu? Resolusi itu harapan Ustadz di awal tahun. Maksudnya tahun 1444 Hijriah, hari ini kan masih bulan Safar, Pak. Saya tanya, resolusinya Ibu apa? Saya ingin memiliki rumah Quran, Ustadz. Saya bilang, jawabannya ada 2, Bu. Kalau resolusi kita di awal tahun ataupun di pertengahan tahun, ketika resolusi kita itu baik dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya boleh. Contoh, Pak, saya dan Bapak pengen memiliki rumah Quran, boleh. Saya dan Bapak pengen memiliki motor, boleh. Saya dan Bapak pengen memiliki pondok pesantren, boleh, Pak. Tapi yang kedua, Ibu, ketika resolusinya mohon maaf ana dan antum itu justru menjauhkan kita dari Allah dan melanggar syariat Allah dan syariat Rasul, itu haram.
Contohnya, kita pengen memiliki diskotik, haram. Kita pengen, mohon maaf, pacaran dengan si fulana, si awat itu, haram. Karena sesungguhnya harapan kita harusnya mendekatkan kita kepada tujuan akhir. Tujuan akhir ana dan antum, yaitu surganya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hari ini ana dan antum akan membahas, saya, kemudian Pak Haji Bambang dan para jamaah Masjid Al-Hidayah ini mungkin memiliki harapan. Ada yang pengen umroh, ada yang pengen haji, ada yang pengen gandeng tangan orang tuanya untuk tawaf di Ka'bah, ada yang pengen membangunkan rumah Quran atas nama bapak dan ibunya yang sudah berkalang tanah dalam kuburnya. Lalu apa tips dari para ulama yang disampaikan Allah dan Rasul agar harapanku dan harapanmu tercapai dan terwujud? Mohon maaf ya Bapak, di sini akan dibahas harapan akhirat. Kita nggak akan bahas bagaimana Ustadz saya bisa membeli Lamborghini Ustadz. Itu antum lebih paham daripada saya Pak. Bagaimana saya bisa memiliki Lamborghini atau Ferrari 3 ya Ustadz dalam rumah. Itu antum yang lebih paham daripada saya. Tapi hari ini pada kesempatan subuh kali ini kita akan membahas bagaimana tips yang disampaikan oleh para ulama, langkah-langkahnya agar anak dan antum ketika memiliki harapan, memiliki cita-cita dalam hidupmu dan hidupmu, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama Bapak diingat, tips yang disampaikan oleh orang-orang sholih. Yang pertama, niatkan segala harapan dan cita-cita kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya Pak. Mosok sih Ustaz? Iya Pak. Mana dalilnya Ustaz? Baik Pak, kita datangkan. Karena omongan tanpa dalil itu hanya dongeng Pak, nggak usah didengarkan. Dalilnya Pak bisa dibuka dalam hadis riwayat Imam An-Nasai nomor hadis 1952. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, Ja'a rajulun minal a'rabi ila Rasulillahi SAW. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah Al-Mukarramah. Fa aslama wa amana bihi. Kemudian Arab Badui itu Pak, yang tinggal di lereng-lereng bukit itu Pak, beriman dan masuk Islam, bersyahadat kepada Allah dan kepada Rasul. Maka ketika itu Rasulullah menerima syahadat dan keimanan sahabat Arab Badui. Seusai diterima oleh Allah dan Rasulullah menasihati kepada para sahabatnya yang lebih dulu masuk Islam untuk senantiasa memperhatikan dan menjaga sahabat Arab Badui ini yang baru saja masuk Islam. Kemudian turun Pak perintah Allah kepada Rasul. Salah satu perintah Allah yang turun kepada nabiku dan nabimu di kota Mekah adalah perintah untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Maka ikutlah hijrah sahabat-sahabat Rasulullah bersama Rasul tanpa terkecuali. Sahabat Arab Badui yang bersyahadat dan beriman di kota Mekah. Maka sesampainya di kota Madinah, perintah Allah turun lagi kepada Nabi. Salah satu perintah Allah yang turun kepada Nabi di kota Madinah adalah perintah mengenai peperangan Pak. Makanya banyak peperangan yang terjadi di kota Madinah. Contohnya perang Uhud, kemudian perang Badar terjadi di kota Madinah. Maka ketika turun perintah Allah kepada Nabi atau mengenai peperangan, Rasulullah bersama para sahabatnya ikut berjihad Pak, tanpa terkecuali sahabat Arab Badui. Maka seusai peperangan Pak, baik jihad Badar ataupun Uhud, Rasulullah pasti membagikan harta ghanimah Pak. Harta yang paling bersih dari unsur syubhat dan unsur haram adalah harta ghanimah, bukan harta rampasan perang Pak. Nggak ada rampasan perang, itu haknya milik kaum muslimin kok. Saya kurang setuju kalau harta rampasan perang, tapi harta yang didapatkan dari perang saya lebih setuju itu. Maka Rasulullah mendapatkan harta ghanimah. Selesai peperangan dibagikan Pak kepada para sahabatnya yang ikut dan andil serta berkontribusi dalam peperangan tersebut. Maka Rasulullah membagikan Pak. Ketika dicari sahabat Arab Badui ini tidak ditemukan oleh Nabi. Kemudian Nabi mengamanahkan harta ghanimah ini Pak kepada sahabatnya. Sahabat yang mendapatkan amanah dari Rasul mencari sahabat Arab Badui, didatangi rumahnya, ditemui sahabat Arab Badui pada satu tempat Pak, diketuk pintu rumahnya.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bawa ghanimah Pak, sahabat diletakkan di depannya. Arab Badui bertanya, mahadihi, ini apa? Kemudian sahabat yang mendapatkan amanah dari Nabi menjawabnya, hadhihi ghanimatun qasaman nabiyyu laka. Ini harta ghanimah wahai sahabatku Arab Badui. Rasul yang membagikan kepadamu karena engkau telah mengikuti dan andil dalam peperangan tersebut. Sahabat Arab Badui, Pak, ngambil harta ghanimah ini, dicari Rasulullah. Ditemukan Rasulullah pada satu tempat, diletakkan harta ghanimah ini di depan Rasul, kemudian bertanya, mahadihi ya Rasulullah, apa ini wahai Rasul? Rasul menjawabnya, hadihi ghanimatun qasamtu laka. Ini harta ghanimah, hakmu dan milikmu wahai sahabatku Arab Badui, karena engkau telah mengikuti dan andil dalam peperangan tersebut. Arab Badui menjawabnya, Pak, wa ala ma hadhihi tabatuka ya Rasulullah, wahai Rasul, aku bersyahadat kepadamu di kota Mekah, aku ikut hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, aku ikut mengangkat senjata dalam peperangan tersebut bukan untuk mencari harta ghanimah ini wahai Rasul, tapi aku ingin ketika di medan peperangan terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir, anak panah tertancap di leherku sebelah sini. Ada yang mengatakan dalam hadis itu tombak, Pak. Tombak nancap leher di leherku sebelah sini. Fa'amuta fa'adkhulal jannah. Kemudian aku tersungkur dan aku syahid, meninggal di jalan Allah dan aku masuk surganya Allah. Rasul, Pak, enggak marah. Rasulullah enggak ngambek. Coba kalian jadi Rasul kita, Pak. Maumu apa, kan? Udah dikasih ghanimah malah enggak mau. Ya jadi Rasul Muhammad SAW, Rasul menyelesaikannya dengan hati, dengan problem solving yang bagus. Kemudian Rasulullah menyampaikan satu kata yang singkat dan penuh makna. Wahai sahabatku Arab Badui, jika engkau ingin anak panah tertancap di lehermu dan engkau tersungkur dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tuluskanlah niatmu. Intasdukillaha yasduka. Tuluskanlah niatmu karena Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Berpisah dengan Rasul, Pak. Terjadilah peperangan setelahnya. Di mana sahabat Arab Badui tidak pernah alfa dan izin dalam setiap peperangan, Pak. Maka suatu ketika, Pak, seusai peperangan pasti Rasulullah mengecek siapa sahabatnya yang gugur, siapa sahabatnya yang syahid. Tiba-tiba, Pak, ketika dihadapkan dengan jenazah para syuhada itu, Rasulullah kaget. Kemudian berkata kepada para sahabatnya, huwa, apa ini dia sahabatku Arab Badui? Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul. Yang beriman dan berislam di kota Mekah Al-Mukarramah, benar wahai Rasul. Yang ikut hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, benar wahai Rasul. Yang menolak harta ghanimah aku berikan kepadanya, benar wahai Rasul. Yang ingin anak panah tertancap di lehernya dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, benar wahai Rasul. Rasulullah mengomentari jenazah Arab Badui ini, Pak. Shadaqallah fa saddaqahu, sungguh tulus niat dia karena Allah. Allah yang menyelesaikan dan Allah yang mengabulkan dan membayar cashnya tersebut. Rasulullah kemudian melepas jubahnya, diselimuti kepada jasad jenazah Arab Badui ini, kemudian disolati dengan 4 takbir, Pak. Di takbir yang terakhir sebelum salam, Rasulullah mendoakan jenazah Arab Badui ini. Allahumma hadza abduka kharaja muhajiran fi sabilika faqatala hatta qutila wa ana syahidun ala dzalika. Ya Allah, ini hambamu yang keluar dengan iman dan Islam. Dia mengikuti peperangan hingga dia terbunuh. Wa ana syahidun ala dzalika, dan aku akan menjadi saksi selama hidupnya nanti di akhirat. Yang pengen kita angkat, Pak. Kalau saya dan Bapak memiliki harapan, saya dan Bapak memiliki cita-cita, ayo di list cita-cita kita. Biar kita tahu, ketika kita terkabul cita-cita kita, itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tuluskan niat kita karena Allah, Pak. Ya. Siapapun yang menyertakan Allah di dalam hajatnya, di dalam cita-citanya, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Ya. Makanya luar biasa, Pak. Makanya ada salah satu kisah, Pak, dari salah seorang syekh. Kalau kita pernah umroh, Pak, kita kan lihat, Pak, di tanah haram sana banyak halakoh-halakoh, Pak. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada halakoh Riyadhus Shalihin, ada halakoh kitab tafsir, ada halakoh hifdzul Quran untuk menghafalkan Quranul Karim. Syekh ini, Pak, memiliki halakoh Quran, ikhwan. Pesertanya itu anak-anak muda usia 20-30 tahun. Suatu ketika datang seorang bapak tua. Terlihat dari rambutnya sudah mengeluarkan
ubannya Pak. Terlihat dari kulitnya sudah mengeluarkan kerutnya Pak. Tiba-tiba bapak tua itu datang ke halakonya Syekh di Masjid Nabawi itu Pak. Kemudian ditemui oleh salah satu muridnya. Ditanya, "Masya nuka, apa tujuanmu kesini wahai bapak tua?" Bapak tua tadi menjawab, "Saya pengen menghafal Quranul Karim. Karena saya pernah mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu sebagaimana rumah kuburan. Begitu juga dada yang tidak pernah terisi dan terbacakan Al-Quranul Karim itu seperti dada kuburan. Aku tidak pengen ketika nanti aku meninggal dunia, malaikat mau datang menghampiriku, menyabut nyawaku, dada kuburan ini berhimpitan dengan tanah kuburan." Masya Allah ya Pak, ketika kita mentadabburi hadis itu luar biasa. Lu dada kuburan yang kosong, nggak terisi dengan Quran ini, berhimpitan dengan tanah kuburan. Aku tidak ingin. Kemudian Syekh tadi ingat, lihat Pak, ada muridnya ngobrol di belakang, ditegur oleh Syekh. "Masya nuka, apa tujuanmu kesini wahai bapak tua? Jangan ribut di majelis saya, jangan ribut di halakoh saya." "Wahai Syekh, saya pengen hafal Al-Quranul Karim." Syekhnya itu agak tertawa Pak, ya agak tersenyum. Ditanya, "Kam umru, berapa umurmu wahai bapak tua?" "Fokositin, di atas 60 tahun. Syekhnya kemudian mengatakan, "Kamu nggak usah hafalan Quran wahai bapak tua, cukup baca Quran terus." Kemudian ditinggal sama syekhnya Pak. Kemudian diperhatikan bapak tua itu tidak beranjak dari majelisnya syekh itu Pak. Kemudian ditanya lagi, "Apa motivasimu pengen hafal Quran wahai bapak tua?" "Wahai Syekh, saya baru saja kemarin mendengar Syekh hadis Nabi Syekh. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran Syekh itu seperti rumah kuburan. Loh, kalaulah rumah itu kalau nggak dibacakan Quran sebagaimana rumah kuburan Syekh, apalagi dadaku ini Syekh nggak ada isinya Quran. Quran nggak bisa ngisi di sini. Loh, nanti dada kuburan berhimpitan dengan tanah kuburan. Makanya saya pengen mengisi dada saya dengan Quran agar nanti kuburan saya terterangi dengan ayat Al-Quranul Karim." Syekhnya nanya, "Pak, kamu siap?" "Siap. Siap hadir di majelis saya terus menerus." "Siap wahai Syekh." Syekhnya ngambil perkataan dari Nabi Pak. "Intas tukillah yasduka," wahai bapak tua, kalau kamu pengen memiliki resolusi, pengen memiliki harapan, di tahun ini kamu pengen hafal Al-Quranul Karim, tuluskan cita-citamu karena Allah, gantungkan cita-citamu di pintu-pintu langit, maka Allah yang akan membayar cash dan kontan cita-citamu tersebut. Setiap hari datang Pak, nyetor ayat demi ayat, besoknya lagi datang, nyetor ayat demi ayat, besoknya lagi datang, nyetor ayat demi ayat, sampai 2 tahun, 3 tahun Pak, Allah bayar cash dan kontan. Bapak tua tadi hafal Al-Quranul Karim, dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Rat, Ibrahim, sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Umurnya di atas 60 tahun. Setelah hafal Pak, bapak tua tadi meninggal dunia. Allah bayar cash dan kontan persis sebagaimana cita-citanya yang pengen meninggal dan tidak mau dada kuburan ini terhimpit dengan tanah kuburan. Di sini bapak-bapak insya Allah masih muda, mungkin usianya kepala 4. Ada ikhwannya mungkin yang masih muda, usia kepala 3, 30 tahun, 35. Ayolah Pak, jangan sampai saya dan Bapak ketika sholat ngimami anak dan istri kita bacanya 3 surat favorit kita ya Pak. Apa Pak suratnya? Kul semuanya Ustaz. Umurku dan umurmu sudah kepala 4, kita nggak pernah baca surat Al-Baqarah, kita nggak pernah baca surat Ali Imran, anak kita nggak pernah kita dengarkan surat An-Nisa dari hafalan kita. Lo nggak malu kita Pak sama Allah? Makanya ketika kita memiliki resolusi, memiliki harapan, memiliki cita-cita di tahun 1444 Hijriah Pak, tulis di list Pak. Kalau Bapak belum menulis dan melis cita-cita kita, nanti setelah kajian tulis Pak. Cita-cita saya pengen hafal juz 30. Cita-cita saya pengen mengumrohkan Bapak dan Ibu. Cita-cita saya pengen gandeng orang tua untuk haji bersama-sama, memberikan kado yang terbaik kepada mereka. Cita-cita saya pengen membangun rumah Quran, agar hidupku dan hidupmu tambah semangat untuk mengejar tujuan akhir kita, yaitu surga.
Makanya Pak, kalau kita baca dalam kitab Az-Zuhud Pak, yang ditulis oleh Imam Ahmad Pak, salah satu khalifah Umar bin Khattab itu pernah berdoa Pak, memiliki cita-cita, memiliki harapan dalam hidupnya, pengen meninggal dan syahid di kota Nabi, kota Madinah Pak. Doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilika wafatan bi biladi nabika, ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah agar Engkau memberikan aku rizki, yaitu mati syahid dan meninggalnya di kota Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf Pak, ketika melihat dan mendengar doanya Umar bin Khattab, di sampingnya berkata, wahai Amirul Mukminin, kota Madinah dalam keadaan damai, kota Madinah dalam keadaan tenang, kota Madinah bukan dalam keadaan berkecamuk peperangan antara Persia dan kaum muslimin. Kenapa dirimu pengen meninggal di kota Nabi? Gak pengen meninggal di Syam sana, perbatasan Romawi sama Persia sana yang terjadi kecamuk peperangan. Umar bin Khattab Pak gak menurunkan frekuensi doanya, justru nambah. Allahumma inni as'aluka syahadatan fisabilika wafatan bibilan nabiyika. Kita lihat Pak, kalau saya dan Bapak membaca sirahnya Umar bin Khattab Pak, meninggalnya Umar bukan di Yaman, meninggalnya Umar bukan di Syam, meninggalnya Umar bukan di Mesir, tapi persis apa yang beliau cita-citakan di kota Nabi SAW. Ketika selesai sholat subuh Pak, Umar bin Khattab ditusuk dari belakang oleh siapa Pak? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Coba, niatnya tulus karena Allah Pak, nggak ada tendensi dunia, nggak pengen riak. Lu ketika itu Abdurrahman bin Auf ketika melihat, Masya Allah, sadaqallah fasaddaqau, sungguh tulus niatnya Umar, pengen syahid dan pengen meninggal di kota Nabi. Allah bayar cash dan Allah bayar kontan. Ayo tanamkan. Mungkin di antara kita pengen, nak, bapakmu nggak hafal Quran nak, tapi kamu jangan mewarisi. Bapakmu pengen nak, abahmu ini, abimu pengen kamu hafal 30 juz. Biar nanti menjadi hujah bagi bapak, bahwasanya bapak walaupun gak hafal Quran, bapak mensupport kamu, dan bapak memiliki harapan dan cita-cita agar anaknya menjadi anak yang hafid. Mari Pak. Makanya saya juga teringat itu Pak, salah satu tukang becak Pak di Surabaya Pak, cita-citanya, harapannya Pak pengen haji Pak. Coba kalau kita bayangkan hari ini Pak, alat transportasi itu begitu banyak kan Pak, ada Gojek, ada Grab, taksi. Lu tukang becak itu Pak memiliki cita-cita pengen haji Pak di Surabaya. Tapi Masya Allah, beliau ketika hari Jumat Pak selalu menggratiskan becaknya Pak, atas nama sedekah dengan tenaganya, karena nggak punya materi, nggak punya uang. Ya Allah, saya setiap Jumat saya sedekahkan becak saya ya Allah melalui tenaga saya. Jadi ketika Jumat itu Pak, banyak orang naik becaknya. Qadarullah, tiba-tiba Pak datang orang kaya ke Surabaya Pak. Tiba-tiba ngomong sama asistennya, tolong carikan becak ya. Hari ini setelah Jumatan saya pengen muter-muter ke sebagian kota Surabaya. Saya nggak pengen naik mobil, saya nggak pengen naik motor, saya pengen naik becak. Kamu carikan tukang becak. Tiba-tiba Pak, sekian banyak orang tukang becak. Loh, Allah gerakkan hati asistennya ini jatuh pada orang yang suka mensedekahkan setiap hari Jumat. Pas waktu itu hari Jumat Pak, habis Jumatan dipanggil, Pak sini, datang ke hotelnya Pak, tempat nginepnya orang kaya itu. Ditunggu, tiba-tiba keluar, muter sebagian kota Surabaya Pak, agak sore balik lagi dianterin, pengen dibayar Pak. Tukang becak mengatakan, maaf Pak, saya setiap Jumat sudah berniat dan berazam dalam diri saya tidak memungut tarif dan biaya Pak sepeser pun. Karena saya sudah meniatkan setiap Jumat saya mensedekahkan tenaga saya Pak. Karena saya nggak kuat Pak sedekah dengan duit, saya nggak punya duit. Bapak itu Pak, orang kaya itu pulang ke hotelnya mikir, nggak mau dibayar Pak, kurang banyak apa, dikeluarkan lagi Pak duitnya. Saya nggak melihat itu Pak, saya nggak melihat itu. Kemudian mikir Pak sampai malam, asistennya dipanggil, sini kamu cari tukang becak yang tadi siang kamu panggil, cari namanya, cari alamat rumahnya. Dan tidak ada lain hadiah yang diberikan oleh orang kaya ini Pak, bukan mobil, bukan motor, bukan rumah, tapi orang kaya ini memberikan tiket haji bapak dan istrinya tersebut.
Loh Allah gerakkan itu loh Pak. Masya Allah. Cita-citanya tukang beca naik haji Pak. Padahal kalau kita lihat Pak, berapa sih keuntungannya tukang beca Pak? Hari ini transportasi begitu banyak, ada bis, ada Grab, ada Gojek, ada taksi. Loh Allah bayar cash dan kontan Pak. Makanya saya berharap ketika kita memiliki cita-cita, saya pengen memiliki pondok pesantren. Lu banyak loh Pak, para ustadz yang hanya lulusan aliyah Pak, lulusan SMA, mu'alimin itu Pak, memiliki pondok pesantren yang santrinya ribuan Pak. Bahkan ada yang sudah keluar negeri, mengabdikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah, menjadi aktivis dakwah, padahal lulusan aliyah. Saya berhusnudzon kepada mereka. Mereka niatnya tulus karena Allah, nggak ada tendensi dunia. Allah bayar cash dan Allah bayar kontan, Allah bayar tunai cita-cita mereka. Coba, saya itu punya kenalan itu Pak. Salah satu ustadz itu Pak. Dulu kata beliau Pak, ketika saya pertama kali ke Jakarta Ustadz, saya itu sholat di Masjid Al-Azhar Kebayoran, Masjid Pondok Indah, kemudian masjid-masjid besar di Jakarta itu Ustadz. Saya tuh berdoa Ustadz. Ketika keluar dari sholat itu di pintu masjidnya Ustadz, saya berdoa, ya Allah, semoga saya tidak cuma menjadi makmum ya Allah, tapi saya menjadi mu'alim, menjadi orang yang mengajarkan ilmumu dan ilmu Rasulmu di sini ya Allah. Berdoa Pak itu Pak. Setelah pulang dari Masjid Al-Azhar Kebayoran, Masjid Pondok Indah, selalu berdoa itu Pak. Kemudian beliau belajar selesai 4 tahun Pak, Allah bayar cash. Hari ini beliau memiliki jadwal pekanan di situ Pak. Padahal doa, ya Allah, selesai sholat di pintu masjid, doanya ya Allah semoga saya menjadi mu'alim di sini ya Allah, bukan menjadi makmum doang ketika sholat. Insya Allah. Makanya saya berharap tuluskan niat kita betul-betul karena Allah, bersamakan Allah dalam niat dan cita-cita kita, harapanku dan harapanmu, maka Allah akan membayar cash dan kontan niat kita tersebut. Jangan sampai saya dan Bapak memiliki cita-cita tapi tidak membersamakan Allah, mustahil Pak. Karena sesungguhnya pertolongan Allah ketika cita-cita kita sudah terkabul, kita tahu, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, begitu besar pertolonganmu. Itu melihat itu Pak, banyak para ustadz itu yang di Jawa itu Pak, mudirnya, kepala sekolahnya Pak, yang memiliki pondoknya itu hanya lulusan aliyah SMA. Lu padahal harusnya Pak, doktor, magister. Lo banyak itu Pak, orang yang doktor, magister, S1, S2, S3 nggak memiliki pondok Pak. Nggak ada santri yang setia untuk menuntut ilmu darinya Pak. Masya Allah. Tapi karena orang-orang yang tulus karena Allah, menggantungkan segala urusan dan perkaranya kepada Allah, maka Allah bayar cash dan kontan. Maka inilah jalan yang pertama. Ketika anak dan antum bisa terwujud cita-cita kita dan harapan kita Pak. Banyak kita list di tahun 1444 Hijriah ini, cita-cita kita itu apa ya? Harapan kita itu apa ya? Mungkin Bapak, saya pengen umroh Ustadz, ditulis. Saya pengen menghajikan ibu Ustadz, tulis. Saya pengen membangunkan rumah Quran atas nama ibu Ustadz, ditulis Pak. Agar nanti dicek, checklist satu, oh ini belum, ya Allah, berdoa. Perbanyak niat kita tulus karena Allah, gantungkan cita-cita kita. Ya, itu baru yang pertama. Makanya ada juga itu Pak, salah seorang bapak itu Pak di negara Mesir Pak, memiliki anak, bapaknya ini nggak hafal Quran Pak, tapi pengen anaknya ini hafal Quran. Anaknya ini Pak, matanya nggak bisa melihat, buta sejak kecil Pak. Kemudian bapaknya dengan motor yang sederhana Pak, dimodifikasi motor tersebut, diperluas dashboard motor tersebut Pak. Setiap hari bapaknya berazam dan berniat mengantarkan anak ini ke madrasah untuk menghafal Quranul Karim Pak. Begitu setiap hari. Sampai 2 tahun Pak, anak kecil ini hafal Quranul Karim, bernama Mu'ad Pak anaknya. Ya, datang reporter itu dari Aljazair nanyai bapaknya dan Mu'adnya ini. Ya Syekh Mu'ad, ya Syekh Mu'ad. Anak kecil Pak, usianya 7 sampai 9 tahun.
belum balik mungkin, ya. Masih 7 sampai 9 tahun ya. Ya. 7 sampai 9 tahun masih kecil, Pak. Tapi sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Bahkan makhorijul hurufnya persis sebagaimana syekhnya. Kemudian reporter itu nanya, "Ya Syekh Mu'ad, ya Syekh Mu'ad." Anak kecil berusia 8 tahun, 9 tahun itu, Pak, dipanggil dengan seorang syekh karena sudah bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. Seandainya Ananda diberi permohonan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Anda minta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingat jawabannya jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Wallahi, demi Allah, as'alullah rabbal alamin, saya akan meminta kepada Allah Rabb semesta alam agar membutakan saya hingga akhir kiamat. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 30 juz. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 114 surat. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 6236 ayat, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Jawaban yang kedua dari muat kecil ini, Pak, wallahi, demi Allah, innama ji'tu li rabbi yaumal qiyamati yaumal hisab. Ketika nanti aku datang pada hari penghisapan, yaitu hari kiamat, wajitu fardak, dan aku datang sendirian. Wala ya sohibni abi, dan bapakku tidak menemani. Wala ummi, dan ibuku juga tidak menemani. Ya Rob, ya Rob, ringankanlah siksaanmu kepadaku jika Al-Quran yang sudah saya hafal ini tidak cukup membawaku ke jannahmu. Anak kecil, Pak, usia 8 sampai 9 tahun itu masih was-was tatkala Allah Subhanahu wa taala melemparkannya ke dalam nerakanya. Padahal 30 juz melotok di otaknya. 114 surat selalu dimurojaah dalam kesehariannya. 6236 ayat selalu dimurojaah dan ditikrar melalui lisannya. Bagaimana dengan anakku dan anakmu? Kalaulah saya dan Bapak hari ini belum hafal Quran, jangan sampai kita mewariskan kepada anak kita. Kalau anakku dan anakmu 3, minimal 1 lah, Pak, yang di rumah menjadi penghafal Quran. Kita antar ke pesantren, Bang. Nduk, ayo ke pesantren, Nduk. Pilih pesantren sendiri atau abah yang mencarikan. Jangan sampai hari ini anak dan antum tidak memiliki harapan. Roadmap kita sebagai kepala sekolah, Pak, saya, Bapak, jamaah Masjid Al-Hidayah ini harus memiliki roadmap yang jelas agar kita mudah menuju tujuan kita dan maksimal dalam tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang pertama, Pak, tips yang pertama. Niatkan segala urusan dan perkara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, bagaimana langkah-langkah golden ways-nya kita agar anak dan antum terwujud cita-cita dan harapan kita di tahun 1444 Hijriah ini. Yang kedua, Pak, perbaiki hubungan anak dan antum dengan orang tua kita. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, Pak, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kebaikan itu dibalas di akhirat, kecuali kebaikan anak dan antum kepada ibu dan bapak kita. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kejahatan itu dibalas di akhirat, kecuali kejahatan saya dan bapak kepada ibu dan bapak kita. Karena sesungguhnya kita tahu, Pak, durhaka kepada orang tua itu hutang, Pak. Kalau nggak hari ini kita membayarnya, besok, kalau nggak besok, lusa, kalau nggak lusa, pekan depan. Tapi dipastikan sebelum anak dan antum meninggal dunia, pasti durhaka kita kepada orang tua akan Allah bayar cash dan kontan kepada anak kita, Pak. Makanya kalau kita memiliki cita-cita, memiliki harapan, ayo kita perbaiki dulu hubungan kita dengan orang tua, Pak. Karena siapapun yang merapikan hubungannya dengan bapak dan ibunya, maka Allah akan merapikan urusannya di dunia, Pak. Loh, pintu tengahnya surga aja sudah dapat tuh, Pak. Tapi siapapun yang ruwet hidupnya dengan bapak dan ibunya, Pak, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk merapikan hidupnya. Ya, makanya Rasulullah SAW itu bersabda, babani maftuhani muajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 dosa, Pak, yang Allah segerakan balasannya di dunia dan di akhirat, Pak. Dosa yang pertama itu al-baghyu, yaitu zalim. Hati-hati, jangan pernah zalim anak dan antum, Pak, dengan saudara kita, Pak. Mungkin hari ini yang zalim tertawa terbahak, tapi tunggu, pasti sebelum kita berkalang tanah dalam kubur kita, Allah akan membalas kedoliman yang pernah kita lakukan. Yang kedua, Pak, al-uquq. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Ya, makanya kalau kita pengen hidup kita nggak belangsakan, kata orang Betawi, Pak. Ya, Pak Haji, belangsakan ya.
Kita nggak pengen hidup kita belangsakan. Coba Pak, cek hubungan kita dengan orang tua. Karena saya pernah mendapatkan tulisan itu, Pak. Siapapun yang menjadikan orang tuanya kayak raja, maka hidupnya pun kayak raja. Dan siapapun yang menjadikan orang tuanya tidak lebih dari seorang pembantu, maka hidupnya pun tidak lebih dari seorang pembantu, Pak. Antum bisa cek itu. Orang-orang yang sukses, pasti mereka membahagiakan orang tuanya. Pasti menjadikan orang tuanya itu kayak raja itu, Pak. Coba antum lihat itu orang-orang yang sukses. Dan pasti dipastikan, Pak, ketika hari ini kok hidup kita masalah bertubi-tubi, kita ruwet, di kantor kita ada masalah, coba cek bagaimana hubungan anak dan antum, bagaimana kita di hati ibu dan bapak kita. Jangan-jangan kita sering menjatuhkan air mata ibu dan bapak kita, bapak kita berlinang dalam air mata di pojok kamarnya, gara-gara kelakuan saya dan bapak. Ayo, jangan sampai penyakit yang menular ini, karena penyakit itu ada dua kan Pak, penyakit yang menular dan penyakit tidak menular. Penyakit yang tidak menular, Ustadz, jantung, itu nggak menular pada keturunan kita, Pak. Yang kedua penyakit menular, contohnya apa? Diabetes. Diabetes itu nurun ke anak kita, ke keturunan kita. Makanya hati-hati. Lu kalau hari ini kita songong sama orang tua, kita jahat sama orang tua, kita ketus sama orang tua, Pak, sekian ratus kali kita sujud kepada Allah, tidak akan mampu menghapus dosa ketika kita durhaka pada orang tua. Mosok Ustadz? Buka itu Pak, dalam kitab Al-Kabair itu Pak, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Ibnu Abbas berkata, Pak, salah su ayatin nuzilat latuk bal wahidatum minha illa qarinatum bi qarinaha. Ya, ada 3 ayat, Pak. Antara satu pengamalannya dengan satu ayat yang lain itu saling berhubungan. Ya, sholatnya kita tidak akan pernah diterima oleh Allah hingga kita membayar zakat. Makanya kan dalilnya aqimus sholata wa atuz zakat. Taatnya kita kepada Allah tidak akan pernah Allah terima hingga kita taat kepada Rasul. Makanya dalilnya atiullah wa atiur Rasul. Dan syukurnya kita kepada Allah tidak akan pernah Allah terima hingga kita bersyukur dengan yang telah memberikan air susu dan keringat kepada kita, yaitu bapak dan ibu kita. Dalilnya mana Ustaz? Quran surat Luqman ayat yang ke-14. Wa nishkurli wali walidaika wa ilayyal masir, dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Nah, Masya Allah Pak, air susu yang pernah kita sedot selama 2 tahun itu harus kita bales. Keringat yang pernah mengkristal, bapak kita sampai jatuh keringatnya sampai mengkristal untuk membesarkan anak dan antum itu harus kita bayar, Pak. Lu seluruh fasilitas yang kita dapatkan hari ini, Pak, rumah, mobil, motor yang kita miliki, tanah yang kita miliki, itu bukan kita pinter dan hebat, Pak. Bukan IP kita yang kumplot ketika kuliah dulu, Pak. Tapi seluruh fasilitas yang anak dan antum dapatkan itu karena doa orang tua kita. Mereka bangun di sepertiga malam, menggelar sajadah birunya, memakai mukena putihnya, berdoa kepada Allah. Loh, kalau anak dan antum hanya mengandalkan kehebatan kita dan kepintaran kita, mungkin kita tinggalnya di bawah kolong jembatan, Pak. Tapi Allah tahu ada orang yang ikhlas mendoakan anaknya agar sukses. Loh, kok hari ini anak dan antum jarang nelpon bapak dan ibu kita? Kita menyiksa mereka dengan kerinduan. Hati-hati. Jangan salahkan nanti kalau saya dan bapak sudah bungkuk, rambutku dan rambutmu sudah beruban, kulitku dan kulitmu sudah mengkerut. Kita nunggu, kok nggak ada orang yang nelpon ya? Langit akan jawab. Lu kan dulu ente waktu sukses di Jakarta, di Kemayoran, ente gak pernah nelpon ibumu di Semarang sana, ente gak pernah nelpon ibumu di Boyolali sana. Langit yang jawab, Pak. Lu kok hari ini anak saya ngasih duit 500.000 saja kok sampai meneteskan air mata saya ya? Loh, langit jawab. Lu kan dulu kamu ketika memberikan uang kepada ibu dan bapakmu, kamu pun juga sama ngatakan, nih Mbah 500.000 Bu, di wet-wet, hari ini semuanya mahal. Lu, mereka mengambil duit yang kita berikan, Pak, sambil meneteskan air mata. Hati-hati, Allah akan rekam dan kita cetak pada anak kita. Maka
Makanya saya berharap betul, Pak. Jangan sampai hari ini ketika anak dan antum sudah dimudahkan Allah, kita memiliki mobil, kita memiliki rumah, kita memiliki fasilitas yang luar biasa, kemudian kita lupa dengan air susu dan keringat yang telah mengkristal untuk membesarkan anak dan antum. Tidak ada air susu yang paling mahal kecuali air susu bapakku, ibuku, dan ibumu. Dan tidak ada keringat yang paling mahal kecuali keringat ayah kita, Pak. Coba lihat, bapak kita mungkin SD nggak tamat, SMA mungkin nggak tamat, SMP nggak tamat, tapi menyekolahkan saya dan bapak sampai S1, dibelikan rumah, diwarisi tanah. Nih nak, buat kamu, biar kamu hidupnya enak. Lu coba lihat, Pak. Mereka rela, Pak, makan tempe demi anaknya itu makan ayam, Pak. Mereka rela, Pak, makan sayur doang, anaknya itu makan yang bergizi, Pak. Loh, kok hari ini anak dan antum pengen memiliki cita-cita dan harapan, tapi kita jahat pada ibu dan bapak kita? Mustahil Allah akan merapikan hidup kita dan urusan kita di dunia. Balas itu air susu, Pak. Berikan hadiah kepada mereka sebelum mereka berkalang tanah dalam kuburnya. Tulis, Pak. Kalau bisa, kalau bapak mampu, Pak, sebelum kita meninggal dunia dan mereka meninggal dunia orang tua kita, berikan hadiah yang terbaik. Ustazah cuma mampunya mengumrohkan, Ustaz, silakan, Pak. Gandeng tangan mereka tawaf di Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah, Pak. Luar biasa. Lo ketika hari ini anak dan antum gak memiliki harapan, lo hidupku dan hidupmu itu autopilot, Pak, biasa saja. Makan, tidur, sholat, balik lagi makan, tidur, sholat. Kita gak memiliki planning, kita gak memiliki harapan dan cita-cita. Makanya ayo siapapun, jangan sampai hari ini, Pak, banyak seorang aktivis dakwah itu, Pak, udah ngaji setiap Ahad dan Sabtu taklim, bahkan setiap pekan taklim, pulang-pulang, Pak, dia mengatakan saya ini udah hijrah, Ustadz, tapi mohon maaf, orang tua saya ini awam, Ustadz. Loh, hati-hati, Pak, lisanku dan lisanmu tidak pernah halal untuk menyakiti hati orang tua kita, Pak. Lu ibadah, Pak, yang balasannya 2 kali, itu cuma berbakti pada orang tua, Pak. Di dunia dibales, di akhirat dibales, Pak. Sholat balasannya cuma sekali, Pak, di akhirat. Umrohku dan umrohmu balasannya sekali di akhirat. Hajiku dan hajimu mungkin di dunia nggak dibales, balasannya di akhirat. Sedekah anak dan antum di dunia mungkin nggak dibales, balasannya di akhirat. Tapi ingat, ketika saya dan bapak songong, jahat, ketus, dan kasar kepada bapak dan ibu kita, hati-hati kalau anakku dan anakmu jahat dan kasar dan ketus kepada kita. Makanya itu, Pak, ada itu tayangan di YouTube itu, Pak, ya, seorang syekh itu ditanya, Pak, oleh koresponden itu, Pak, oleh penanya, Pak. Ya syekh, di salah satu TV di Saudi, Pak. Ya syekh, ini soal. Wahai syekh kami, syekh itu guru besar, Pak. Kami memiliki soal pertanyaan. Dijawab sama syekh, Mas, soal, apa soalmu? Wahai syekh, ibuku itu numpang dengan saya. Ait as-soal. Apa? Coba ulangi soalmu. Syekh, ibuku itu numpang dengan saya. Ait as-soal. Coba ulangi sekali lagi soalmu. Syekh, ya syekhona, samihni fi soal. Tolonglah, jangan diputus pertanyaan saya, Syekh. Ibu saya itu numpang kepada saya, wahai Syekh. Syekh itu, Pak, marah. Tapi soal, kamu itu salah dalam soal, pertanyaanmu itu yang salah. Kemudian bilang sama pembawa acaranya itu, ahlikil hatif, tolong tutup itu teleponnya. Mana ada orang tua itu numpang dengan anaknya, Pak. Yang ada itu anak yang numpang pada ibu dan bapaknya, Pak. Makanya Rasul bersabda, anta wa maluka li abika. Makanya dalam hasanah hukum Islam itu, Pak, seandainya bapak itu membunuh anak, tapi ini jarang, wa ya'udzubillah, maka terkena kisos atau enggak, Pak? Bapak membunuh anak itu terkena kisos atau enggak, Pak? Terkena kisos atau enggak, Pak? Enggak terkena. Al-ubuwatu tamna'ul kisos. Hubungan bapak dan anak itu menghalangi kisos. Saking besarnya bapakku dan bapakmu, ibuku dan ibumu memiliki saham dalam diri kita. Makanya jangan sampai, mohon maaf, ibu saya itu numpang kepada saya, loh. Itu pintu tengahnya surga, jangan kita sia-siakan, Pak. Ibnu Umar itu pernah nangis ketika ibunya itu meninggal dunia.
Ditanya, "Mayubki, apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Umar?" "Hari ini Allah sudah menutup pintu tengahnya surga dariku, yaitu dengan meninggalnya ibuku." Lu kalau ibuku dan ibumu masih hidup, rawat mereka, senangkan mereka. Lu kalau urusan kita dengan orang tua itu beres, maka cita-cita dan harapan kita pun akan dimudahkan. Ibarat kata, Pak, pintu tengahnya surga aja udah dapet, dunia ngikut. Ibarat Pak Haji Bambang bisa membeli Alphard yang harganya 2M, membeli Ayla itu mudah, 150 juta. Antum bisa membeli mobil Xenia, Pak, 200 juta. Kira-kira bisa membeli motor gak, Pak? Yuk bisa. 200 juta sama 15-20 juta. Ibarat kata gitu. Lu kalau pintu tengahnya surgaku dan surgamu sudah kita dapat, ibu kita ridho, Masya Allah. Urusan kita di kantor akan dipermudah, bisnis kita insya Allah akan diperlancar, urusan-urusan kita akan diperlancar. Ya Allah, ketika saya untung dari bisnis ini, ya Allah, proyek saya, ya Allah, saya ingin membangun rumah tahfidz, ya Allah, atas nama ibu dan bapak. List itu, Pak, tulis. Itu yang kedua. Hanya luar biasa, jangan sampai anak dan antum menyanyiakan mereka. Ya, air susu mereka harus kita bales. Keringat mereka harus kita bales. Makanya kesolihan anak dan antum itu berbanding lurus dengan bakti kita kepada orang tua. Kesolihannya istri kita, Pak, itu berbanding lurus dengan mengambil hati kita, ridhonya kita. Ya, karena laki-laki, Pak, ridhonya dengan orang tua itu akan nempel terus sampai orang tuanya berkelang tanah dalam kuburnya. Tapi wanita, istri kita, istri antum, Bapak, ketika sudah kita halalkan melalui akad ijab dan qabul, qabiltu nikahaha wa taswijah bi mahrin madkurin, ketika kita melakukan akad ijab dan qabul dalam pernikahan, sejak itulah ridhonya dari orang tuanya berpindah kepada suaminya. Makanya seorang ibu jangan sampai menghalangi suaminya ketika pengen berbakti. Coba telepon bapak kita, telepon ibu kita, "Bu, gimana kabarnya? Pak, gimana kabarnya? Kalau pengen ke Jakarta silahkan, Pak. Nanti jalan-jalan mungkin diajak, Pak, muter-muter." Orang tua kita, Pak, Masya Allah, kita maklumi lah, Pak. Orang tua kita itu hidup di zaman 60-an, 70-an kan, Pak. Di zaman itu YouTube belum ada, Android belum ada, WhatsApp belum ada. Dimaklumilah mereka. Jangan sampai hari ini anak dan antum belajar akidah, kita belajar Riyadhus Shalihin, pulang-pulang mengatakan orang tua saya itu awam. Dimaklumilah ibu kita, Pak. Bapak kita hidup di tahun 60-an. Waktu itu pengajian mungkin hanya sepekan sekali. Yang hadir pun cuma 3, Pak. Yang 2 ngantuk, 1 ke kamar mandi. Tinggal ustadznya doang yang ngobrol, Pak. Lu hari ini, seandainya saya dan bapak hidup hari ini, Pak, luar biasa kan kita hidup hari ini, Pak. YouTube ada, kita pengen nyari kajian siapa ada, WA ada, Facebook ada, Instagram ada. Lu mudah lah kok hari ini kita, mohon maaf, enggak memaklumi keadaan orang tua kita. Berikanlah udzur kepada mereka. Mungkin dulu mereka pengen ngaji, kita rewel, kita ke kamar mandi kencing, habis itu kita beli mainan keluar, materinya ketinggalan bapak kita. Oh, hari ini saya dan bapak sudah ngaji akidah, sudah ngaji Riyadhus Shalihin, sudah ngaji tauhid. Saya dan bapak kok nyongongkan orang tua, kita ketus sama orang tua, kita jahat kepada orang tua. Diingat ya, Pak, kalau hari ini banyaknya masalah dalam hidupku dan hidupmu, bisa jadi karena hubungan kita dengan orang tua kurang baik. Makanya Wahab bin Munabbih itu mengatakan, Pak, "Man waqara walidayhi razaqallahu waladan yuwaqqiruhu, wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqallahu waladan lam yuwaqqiruhu." Siapapun anak yang dia taat dan patuh kepada orang tua, maka Allah akan memberikan anak yang taat dan patuh kepadanya sebagaimana dia dulu taat kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang ketus, kasar, jahat kepada bapak dan ibunya, maka Allah pun akan memberikan anak yang sama, jahat, kasar, dan ketus kepada orang tuanya. Kalau hari ini, Pak, para ikhwan, para remaja, kemudian kita pengen, Pak, anak kita yang masih kecil ini nanti baik kepada kita, yuk kita baik kepada ibu dan bapak kita yang masih hidup.
Kalau hari ini kita pelit, jarang nelpon, menyiksa orang tua kita dengan kerinduan, hati-hati, anakku dan anakmu akan menyiksa kita dengan kerinduan. Makanya itu Pak, ada pernah itu tayangan di YouTube itu Pak, ya, di salah satu TV Timur Tengah juga Pak. Ada seorang bapak itu Pak, ya, rumahnya itu penuh dengan CCTV Pak, setiap pojok-pojok rumahnya itu CCTV semua Pak. Tiba-tiba bapaknya itu membawa koran, ngobrol sama anaknya. Nak, anaknya lagi di depan laptop Pak. Tolong nak, ambilkan bapak itu minum nak. Kemudian anaknya mengatakan, Pak, saya sedang sibuk Pak di depan laptop Pak, ngerjakan tugas dari kantor. Bilang lagi, nak, tolonglah ambilkan minum nak, bapak haus. Anaknya bilang, Pak, saya sedang sibuk Pak di depan laptop. Kemudian berkata lagi, nak, tolonglah diambilkan minum itu. Pak, saya sedang sibuk, ambil sendirilah Pak. Enggak berselang lama Pak, anak dari bapak ini yang di depan laptop Pak turun, bawa HP. Bapaknya ngomong, nak, tolong nak, ambilkan pulpen bapak itu di atas meja nak. Loh, anaknya ngomong, Pak, maaf Pak, saya sedang sibuk, ditunggu teman-teman ini di HP udah di WA Pak. Lu nggak sampai 5 menit Pak, lisan bapaknya itu mengatakan, nggak sampai 5 menit Allah membayar cash dan membayar kontan ketika saya mengatakan sibuk kepada bapak saya untuk mengambilkan air minum. Nggak sampai 5 menit Pak, anaknya jawab persis, Pak, saya sedang sibuk Pak, ditunggu teman-teman tuh di luar. Lu suruh ngambilkan bolpen itu Pak. Makanya hati-hati. Kalau kita pengen memiliki resolusi harapan di tahun 1444 Hijriah, kita pengen umrah mungkin di Ramadan 1444 Hijriah, kita mungkin pengen haji tahun 1444 Hijriah ini, ayo betul-betul kita list. Katakan kepada ibu, Bu, mudah-mudahan doakan ya Bu, anakmu bisa nabung biar mengumrohkan bapak dan ibu bersama-sama di tanah haram. Mari kita jadikan setiap langkah-langkah kita betul-betul baik karena Allah. Kita perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Adapun yang ketiga, keempat, kelima, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, golden ways-nya kita Pak untuk mewujudkan cita-citaku dan cita-citamu, yaitu istighfar. Yang keempat, membantu agamanya Allah Pak. Apapun yang kita bisa, Bapak menjadi DKM, Bapak menjadi pengurus masjid, Bapak menjadi sopir ambulan membantu agamanya Allah, Bapak menjadi guru, Bapak menjadi donatur. Yang kelima, yaitu memperbanyak doa. Insya Allah kita akan bahas pada ahad yang akan datang. Ya, jadi ada dua dulu Pak. Yang pertama, tuluskan niat kita karena Allah, maka Allah yang mewujudkan dan Allah yang akan merealisasikan niat kita tersebut. Yang kedua, perbaiki hubunganku dan hubunganmu dengan pintu tengahnya surga kita, yaitu Bapak dan Ibu kita. Mungkin sebelum kita tutup ada yang didiskusikan Pak? Ternyata sudah suruk ya Pak. Nggak terasa, ternyata sudah suruk Pak. Ada yang didiskusikan Pak? Bapak insya Allah lebih banyak pengalamannya, lebih banyak ilmunya. Setiap Sabtu Ahad selalu mengikuti kajian para asatidz di sini. Insya Allah tidak ada ya Pak. Jadi dibagi. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Jadi jelas Pak, kalau Bapak memiliki resolusi, kita harus memiliki resolusi, memiliki harapan, karena harapan itu adalah anak tangga untuk menuju tujuan akhir kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadikan setiap harapan-harapan kita gantungkan di pintu langit. Perbaiki hubungan anak dan antum dengan pemilik air susu, pemilik pintu tengahnya surga, pemilik keringat yang telah mengkristal untuk membesarkan anak dan antum. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga harapanku dan harapanmu di tahun 1444 Hijriah dibayar cash dan kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang pengen umrah di tahun 1444 Hijriah ini, ada yang pengen haji di tahun 1444 Hijriah ini. Semoga Allah bayar cash dan kontan, dan semoga Allah mengumpulkan kita di dunia, bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.